Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha? Semoga kabar kalian semua sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar di kelas 6 Pendidikan Agama Islam pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Temanya tentang ketika bumi berhenti berputar. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah makna hari akhir. Ibu akan menjelaskan makna hari akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah anak-anak ibu semuanya, sebelum belajar kita mengangkat kedua tangan, kita berdoa membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadanin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Robbal 'Alamin. Kami ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman agar dapat memahami materinya dengan mudah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Robbal 'Alamin. Untuk anak-anak ibu di kelas 6, pada kesempatan ini ibu akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam tentang makna hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia, ya. Hari peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, ya, itu hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Nah, macam-macam hari akhir di sini. Yang pertama, kiamat sugro, kiamat kecil. Tahukah kalian apa itu kiamat sugro atau kiamat kecil? Kiamat sugro itu ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya jadinya gunung meletus, gempa bumi, terjadinya tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi. Di atas bumi ini, kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dari mana saja, seperti kematian seseorang, termasuk juga kiamat kecil, ya. Nah, coba kalian amati gambar ini. Ini termasuk contoh kiamat kecil, ya. Di gambar ini dijelaskan terjadinya kiamat kecil atau kiamat sugro, ya. Yang pertama, gambar yang pertama, gunung meletus, banjir, rumah terbakar, dan gempa bumi. Ini termasuk contoh terjadinya kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, sedangkan kiamat kubro, itu kiamat besar, adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya, jadi alam semesta ini hancur semuanya beserta isinya. Tidak ada lagi yang hidup di dunia, tidak ada lagi manusia atau makhluk semuanya yang hidup di dunia, semuanya mati. Kenapa? Karena sudah terjadinya kiamat, ya. Nah, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada polosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di dunia yang hidup. Itu termasuk kiamat kubro, kiamat besar. Nah, ini contoh termasuk kiamat besar, ya. Contoh ilustrasi terjadi kiamat pasti akan datang. Nah, ini terjadinya kiamat.
peristiwa yang tadi sudah dilihat itu adalah gambaran tentang terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu kapan terjadinya hari akhir atau hari kiamat, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Peristiwa hari akhir disebutkan di dalam surat Al-Qari'ah nomor surat 101 ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangannya atau kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Pada hari kiamat, malaikat Israfil meniup sangkakala sebanyak 3 kali tiupan. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat. Dan tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Rangkuman untuk pembelajaran di pelajaran 2 mengenai hari akhir, yaitu yang pertama, hari kiamat atau hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Kedua, hari kiamat dapat dibedakan menjadi 2, kiamat sugro, yaitu kiamat kecil, dan kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Yang ketiga, di hari kiamat kubro, seluruh makhluk hidup wafat atau meninggal dunia atau mati. Yang keempat, setelah kiamat kubro tiba, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal mereka sewaktu hidup di dunia. Yang kelima, hikmah meyakini hari kiamat, yaitu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. 6. Tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu waktu terjadinya hari kiamat. 7. Ada hikmah yang dapat dipetik ketika kita senantiasa mengingat datangnya kiamat sugro dan kubro. Ya, itu adalah rangkuman atau ringkasan mengenai materi yang tadi Ibu sampaikan. Selanjutnya, untuk tugas pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu soalnya ada di nomor 1 sampai 10, kerjakan di buku tulis pendidikan agama Islam dan kirim japri ke Bu Yeni.
Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Marilah anak-anak Ibu semuanya kita berdoa, doa setelah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bu Yani sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.